لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله يا حنان يا منان يا قديم الإحسان بهر جودك مليان جد لنا بالغفران لا إله ربنا نستعفيك ربنا نسترضيك ولنا ظن فيك يا رجاء أهل الإيمان لا إله نبي الأمي وخديجة أمي والبتول الختم زيدات النسوان لا إله إلا الله صلاة دائما النبي بني هاشم عد من هو قائم بالعبادة زهراء لا إله نويت تعلم التعليم تذكر والتذكير والنفع والاندفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدعاء إلى الهدى الدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته قربه وثوابه سبحانه وتعالى. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تخرجني من ظلمات الوهم وتكرمني بنور الفهم وتوضح لي ما أشكل حتى يفهم أنك أنت تعلم ولا أعلم إنك أنت علام الغيوب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله القائم بحقوق الله ما ضاقت إلا فرجها الله. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. تب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم. اللهم يا من مخاليد الأمور كلها بيده وإليه يرجع الأمر كله يا فتاه يا عليم افتح علينا وعليك فتحا قريبا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واهدي قلبي وسدد لساني بحق النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه والآله. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. رب يسر ولا تعسر وتتمم بالخير يا حي يا قيوم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. والحمد لله رب العالمين. Hadirin wal hadirat jamaah salat subuh masjid Astabiqul khairat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Suaranya jelas tak? Alhamdulillah, hari ini adalah hari terakhir dari hari tasyrik. Alhamdulillah, subuh hari ini kita masih bisa berkumpul
di masjid yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur, Allah sehatkan badan, Allah murahkan rezeki, yang sakit Allah sembuhkan, yang punya hajat Allah kabulkan, yang punya masalah Allah selesaikan. Allah berkahi hidup kita dunia akhirat, Allah wafatkan husnul khatimah, karuniakan keturunan salihin salihat, jadikan ilmu kita barokah manfaat. Kumpulkan di akhirat bersama Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan apa yang kita sampaikan di pertemuan yang lalu mengenai cara praktis untuk naik dari mahabbatul dzat, mahabbatul ni'am ila mahabbatul dzat, berpindah dari cinta kepada nikmat naik menjadi cinta kepada yang memberikan nikmat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kemarin sudah kita sebutkan beberapa. Yang pertama adalah dengan memperdalam ma'rifat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah kita jelaskan. Kemudian yang kedua adalah membiasakan melakukan ibadah zahir, sudah kita jelaskan juga. Yang ketiga adalah melatih keikhlasan niat di dalam kita beribadah, sudah kita jelaskan juga. Dan yang terakhir kita bahas kemarin adalah yang keempat, memperbanyak khalwah. Li'anna al-mahabbata tahtaju ila khalwatin. Cinta butuh waktu berdua-duaan dengan orang yang kita cinta. Sudah kita bahas kemarin tentang khalwah panjang lebar, sampai di pembahasan kita yaitu tujuan daripada khalwah. Ada beberapa maqasid atau tujuan kenapa kita harus berkhalwah. Ingat kemarin kita sampaikan khalwah itu tidak harus jasadnya sendiri, tapi yang terpenting adalah hatinya hadir bersama Allah. Jadi dalam keramaian sekalipun dia bisa khalwah, walaupun lebih afdal dia menyendiri dan hatinya bersama Allah, tapi dia tidak dibatasi dengan harus sendiri. Walaupun kembali kepada makna itu sendiri, khalwah itu artinya menyendiri, menjauh dari manusia, menjauh dari hiruk pikuk dunia, menjauh dari hal-hal yang tidak penting, hadir hatinya kepada Allah. Tujuan khalwah ada beberapa. Di antaranya yang paling penting adalah tanziful qulub. Orang kalau pengen bersih dia punya hati harus sering-sering khalwah. Khalwah itu tujuannya untuk membersihkan hati. Dan kita semuanya merasakan atau menyadari bahwa hati kita ini belum bersih. Ada enggak di antara kita yang sudah merasa hatinya bersih? Fala tuzakku anfusakum. Jangan pernah merasa diri kita bersih. Andaikan bersih, kalau kita mau tahu hati kita bersih atau tidak itu,
Kata ulama mengatakan sebagaimana disebutkan oleh Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad di dalam kitabnya Ar-Risalatul Mu'awanah, andaikan hati kita dikeluarkan kemudian disimpan di atas nampan, kemudian dibawa keliling ke seluruh Pontianak nih, kira-kira kita malu tak? Kalau ente tak malu, berarti hati ente bersih. Karena tak ada yang mau ditakutkan, tidak ada yang mau dipermalukan. Memang hatinya bersih. Tapi kalau seandainya kita masih takut, khawatir, berarti kan ada sesuatu di dalam hati kita yang kita tidak kepengen ada orang yang mengetahuinya. Karena hati manusia itu semuanya secara umum, untuk kelas-kelas kita ini bukan kelas-kelasnya para wali-wali Allah, isinya adalah syahwat, isinya adalah ambisi, isinya adalah apa? Insyighal, kesibukan dunia, keramaian, pembicaraan manusia, memikirkan pujian, memikirkan cacian. Kemudian lagi karena zaman sekarang ini adalah zaman media sosial, juga hatinya terganggu dengan media sosial. Itu isi hati kita, dan itu harus dibersihkan dengan cara khalwah. Khalwah itu nanti menjadi tempat al-muhasabah, untuk menghitung-hitung diri. Khalwah menjadi tempat tathiru adranil qulub, membersihkan noda-noda yang ada di dalam hati kita. Khalwah juga menjadi tempat untuk ihya'ur ruh, menghidupkan kita punya ruh. Itu yang pertama, tujuan daripada khalwah, untuk membersihkan hati. Yang kedua adalah liuqawi al-muraqabah, untuk menguatkan muraqabah. An ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di saat orang itu khalwah sendiri, yakunu aktsaru syu'uran bi dzunubihi, dia akan lebih sadar akan dosa-dosanya. Wa aktsaru haya'an min Allah, kalau dalam keadaan sendiri itu berkhalwah, beribadah kepada Allah, fokus, dia akan merasa lebih malu kepada Allah. Wa aktsaru sidqan, lebih jujur. Wa aktsaru ikhlasan, lebih ikhlas. Kalau orang itu sering khalwah, untuk meningkatkan merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, menikmati munajat kepada Allah. Karena di saat ramai-ramai sulit hati kita untuk khusyuk, tapi di saat sendiri kita akan lebih menikmati munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa itu akan terasa hidup, zikir itu akan terasa manis. Wa anad dumu' tanzil bisuhulah, air mata pun mudah untuk keluar di saat kita berkhalwah. Maka dari itu banyak wali-wali, orang-orang soleh itu, dia sangat mencintai waktu apa? Waktu malam, yang sudah kita jelaskan kemarin. Al-lailu waqtul liqa, waktu untuk bertemu dengan sang kekasih itu waktu malam, karena malam itu sunyi, malam itu sepi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dimi'rajkan oleh Allah di waktu malam.
Karena ada rahasia di waktu malam yang tidak ada di waktu siang. Wa ma uqidat wilayatun illa fil lail. Tidak diangkat atau dilantik seorang wali kecuali di waktu malam. Mau jadi wali tapi malam tidur tak bisa. Betul? Jadi wali daya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Betul. Harus menikmati munajat, itulah pentingnya khalwah. Makanya para wali-wali Allah suka dengan waktu malam. Kata Imam Syafi'i mengatakan, laula suhbatul akhyar wa munajatillah bil ashar ma ahbabtul baqa fi hadhihi ad-dar. Kalau bukan karena berteman dengan orang saleh dan bermunajat kepada Allah di waktu malam, maka aku tidak mau berlama-lamaan tinggal di dunia ini. Tak ada manfaatnya, kata Imam Syafi'i, lama-lama tinggal di dunia ini kalau bukan karena dua ini. Kumpul sama orang soleh dan bermunajat kepada Allah di waktu malam, di waktu sahur, minimal waktu sahur, waktu sebelum subuh, setengah jam sebelum subuh kita bangun, kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ulama mengatakan di waktu itu adalah waktu di mana ruh-ruhnya orang-orang soleh, bahkan para nabi, sedang berkumpul di Gua Hira di waktu sahur itu. Jadi kalau kita berdoa kepada Allah, bertepatan doa kita dengan doa mereka, mustajab. Tapi tidak semua orang bisa bangun di waktu itu. Makanya kalau mau tidur itu baca surat Al-Kahfi, bukan semuanya, terakhir saja. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula ila akhir. Itu ijazah dari para guru-guru. Insyaallah bangun itu. Kalau baca itu insyaallah 99% bangun. Kalau sudah bisa bangun tahajud, solat subuh berjamaah, itu kuncinya. Insyaallah solat-solat yang lain pasti bisa. Nanti mau bisa solat zuhur, solat asar, solat maghrib, solat isya berjamaah. Intinya itu sekarang, kuncinya sekarang. Udah bisa tahajud, udah bisa solat subuh, solat-solat yang lain aman. Ente tidur itu diikat dengan 3 ikatan sama setan. Dia tidak usah bangun, diikat 3 kali, 3 ikatan. Makanya kalau bangun tidur tuh diusap mukanya itu, baca doa, alhamdulillahilladzi ahyani ba'da ma amatani wa ilaihin nusyur. Alhamdulillahilladzi radda alayya ruhi wa afani fi jasadi wa adhina li bi dzikrih. Orang yang bangun tidur baca doa tidur, doa bangun tidur, maka selama dia bangun nih sampai tidur lagi dianggap ibadah kepada Allah. Nanti mau tidur baca doa lagi, bismikallahumma ahya wa bismika, minimal. Maka tidurnya pun sampai bangun dianggap seperti ibadah. Enak, tidur bangun ibadah, baca doa makanya. Jangan langsung tidur, ya kan? Sekarang kan dirubah, kita tidurnya tuh kelelap, nonton TV, main HP, tahu-tahu tidur. Wala wudu, wala baca doa, setan diikat, payah bangun, tidak bisa bangun. Tapi kalau ente duduk betul, baca ini, baca itu,
kemudian baca tadi itu akhir surat Al-Kahfi, insyaallah bangun, dan bangun langsung lepas itu semua 3 ikatan. Baca doa, masuk WC pakai kaki kiri, baca doa, masuk keluar lagi pakai kaki kanan, baca doa, lepas semua ikatan syaitan. Nah, makanya banyak umat Islam yang bangun tak bangun sudah jam 8 pagi hanya untuk pergi kerja saja baru bangun. Jadi dipanggil manusia baru bangun, dipanggil Allah tak bangun. Macam mana tu tiap hari ikatan demi ikatan bertumpuk di dalam dirinya. Ikatan setan tiap hari yang 3 tu tak pernah lepas, tiap hari ada di dalam dirinya. Kan bala syaitanu fi udhunih, kata Rasulullah, dia telah dikencingkan oleh setan telinganya. Macam mana telinga kita jadi toiletnya setan? Lebih baik ente kencingkan dia daripada setan kencingkan dia. Betul? Ibu kalau tengok laki tak bangun subuh, ibu kencingkan dia daripada setan kencingkan dia. Betul? Mau dikencingkan setan apa dikencingkan? Ya kan? Aywa hadha waktu laila, waktu malam itu adalah pasarnya orang soleh. Jadi yang bukan orang soleh tidak bisa belanja di pasar itu, hanya orang-orang soleh. Pasarnya orang soleh itu waktu malam. Waktu siang itu campur aduk, Pak. Siang itu tidak sunyi, tidak nikmat. Makanya malam itu adalah waktu yang sangat luar biasa ya. Nah, itu waktu yang paling tepat, paling afdal untuk berkhalwat kepada Allah ya di waktu malam. Dan itu tujuan daripada khalwat, untuk supaya menikmati munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatajafa junubuhum anil madaji'. Tatajafa junubuhum. Junubuhum tu jasadnya atau apa, badannya menjauh dari tempat-tempat tidur mereka. Kalau wali-wali Allah tu bangun malam tu bukan karena pahala yang besar atau karena dianjurkan untuk bangun malam, tidak. Bangunnya mereka memang karena panggilan cinta kepada Allah, sudah rindu untuk bermunajat kepada Allah. Jadi sudah beda level. Bangunnya bukan karena mau cari kedudukan yang tinggi, tahajud ni Masya Allah. Tidak, bangunnya mereka karena cinta, karena panggilan cinta. Itu yang khalwat itu. Kemudian juga khalwat itu tujuannya adalah untuk memutuskan ta'alluq ilal makhluk, memutuskan ketergantungan kita kepada makhluk. Makanya orang kalau sering berkhalwat akan mendidik hatinya supaya apa? La ya'tashu ilal madah, tidak haus dengan pujian. Wala yata'allaqu bil bashar, tidak bergantung sama manusia. Wala yanshaghilu bi nadharatin nas wa ahkamihim, tidak sibuk dengan pujian dan penilaian orang lain. Kalau orang sering berkhalwah, hatinya akan terdidik dengan itu. Li'anna al-khalwa laysat mujarrad in'izalin aw wahdatin wa hadhihi nuqtatun muhimmatun. Dan pada intinya sebagaimana yang kita sampaikan, khalwah bukan sekedar menyepi atau bersendiri. Ini poin pentingnya. Karena sebagian orang ni mengira semakin jauh dari manusia ni semakin suci. Belum tentu.
Jadi inti khalwah ini adalah bukan hanya diri jasad menyendiri, mekap dalam kamar begitu, tak mau ketemu sama orang. Bukan begitu intinya. Ya, ini poin penting ini. Karena sebagian orang begitu, merasa dia jauh dari manusia, berarti dia semakin tidak selalu begitu. Tidak selalu begitu. Kalau ente sudah menjauh dari manusia tapi hati tetap sombong, tak ada gunanya khalwah. Ya kan? Menyendiri pun tapi masih riya, masih syahwat, maka sendirinya tidak ada manfaat. Karena inti daripada khalwah itu adalah hudur ma'allah, hudurul qalb ma'allah, hadir hatinya bersama Allah subhanahu wa ta'ala, hadir hatinya bersama Allah. Makanya nanti ulama bilang al-khalwah laha maratib. Khalwah itu ada tingkatannya. Tingkatan yang paling dasar, dan ini permulaan, yaitu al-khalwah al-jasadiyah, khalwah dengan jasad. Jadi menyendiri secara fisik nih, menyendiri jauh dari manusia. Termasuklah kalau sekarang nih punya HP, ente matikan HP, ente nonaktifkan dulu HP itu sementara, itu termasuk bagian daripada khalwah secara fisik. Karena kalau HP ini hidup terus, pikiran ini terpusat kepada, belum lagi kalau dibunyi, ya kan? Ada orang nelpon, ada orang WA, ada orang yang tadi mau fokus, tidak bisa. Ibu-ibu lagi Shopee gitu dia. Akhirnya bingung lagi akhirnya. Betul? Ya kan? Jadi mematikan HP itu termasuk khalwah fisik jasad. Tapi jangan dimatikan terus. Payah kita nak nelpon nanti. Betul? Ada waktu-waktunya. Di saat sholat matikan dulu. Di saat ta'lim sebentar dulu. Di saat ente mau kerja, fokus dulu dengan yang kita lakukan. Matikan dulu sementara, ya kan? Hubungan kita sama manusia kan sekarang pakai HP ini rata-rata kan. Putuskan dulu sementara, sambung hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini kan. Ayo. Kemudian juga wal ibtiadu anil izdiham, menjauh dari keramaian. Karena ada orang tuh, apa bahasa sekarang tuh, introvert kan. Tahu introvert nanti? Tak bisa ngumpul sama orang, habis tenaga gitu. Anak kalau lihat-lihat mungkin anak termasuk yang seperti itu. Kalau ngumpul sama orang nih, kayak betul-betul menghabiskan tenaga begitu. Tak bisa gitu. Tak bisa nak terlalu banyak basa-basi gitu. Ada orang tuh suka kayak apa? Beladen nih kalau bahasa gitu. Tahu beladen nanti? Tak tahu beladen ya? Apa beladen dia? Artinya? Apa bahasa Indonesianya apa tuh? Kayak asyik sama kumpul sana, kumpul sini, ke sana, ke sini, ke sana, ke sini. Suka gitu, apa nama? Iya, orangnya humble gitu, masuk semua, fleksibel. Ada orang yang tak bisa gitu. Anak kalau acara-acara tuh di kampung-kampung apa tuh, berat rasa kalau kadang nak pergi. Maka sekarang anak kurangi. Kan harus basa-basi sama orangnya begini, kanan, kiri, depan, belakang. Kayak buang tenaga banyak gitu. Balik itu betul-betul capek gitu. Padahal tak ada kerja, orang cuma datang ceramah, tapi balik itu kayak capek betul gitu. Ngeladeni apa? Orang-orang gitu. Ada orang-orang yang seperti itu, ya kan? Yang menjauhi, tak bisa keramaian. Itu kalau bahasa yang budak-budak sekarang ini introvert. Introvert itu apa? Suka sendiri saja, tak suka ramai-ramai, ya kan? Itu bagus tuh sebenarnya itu. Itu khalwah secara fisik. Dosa, arhamu bin nas, lebih sayang sama manusia.
Akhlasulillah, lebih ikhlas. Ahsanu khuluqan, lebih baik akhlaknya. Kalau udah khalwa tapi merasa paling suci, berarti khalwahnya gagal. Sudah merasa khalwa tapi istisgharun nas, meremehkan orang, maka gagal khalwahnya. Kalau sudah khalwa waddi'aul wilayah, ngaku-ngaku jadi wali, gagal khalwahnya. Wa hubbu isti'radit tajarub ar-ruhiyah wa tabahi biha, setelah khalwah tapi suka pamer pengalaman rohaninya, cerita-cerita dia tentang pengalaman. Nah, ini berarti gagal dengan khalwatnya. Makanya guru-guru kita tuh mengajarkan kita kalau mimpi itu jangan cerita-cerita sama orang. Mimpi apapun, tapi kita boleh cerita hanya kepada guru kita saja dan orang yang kita betul-betul cintai. Boleh kita cerita, tapi jangan disebar-sebarkan. Jangan semua orang kita ketemu kita ceritakan. Kita mimpi ini, mimpi ini, mimpi ini, mimpi ini. Yo, mimpi ada ceritakan. Dia dapat duit tak pernah cerita-cerita sama orang. Betul? Senyap ya. Tanah laku senyap. Mimpi diceritakan orang sama. Anda mimpi begini, anda mimpi begini. Udah, ente pendam sendiri. Ente pendam sendiri. Kalau mau curhat, mau tahu takwilnya apa, tanya kepada ulama atau apalagi mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan pernah cerita-cerita sama orang, takut ujubnya lebih besar daripada kenikmatan mimpi itu sendiri. Mimpi itu nikmat besar, tapi karena ente ujub, jadi ujubnya lebih besar daripada. Apalagi tak mimpi ngaku-ngaku, wah ini dosa besar ini. Tak mimpi tapi ngaku-ngaku mimpi Nabi. Anak mimpi Nabi. Nabi bilang kayak orang. Anak keturunan habaib ini palsu semua. Bawa pakai mimpi. Anak mimpi Nabi, nanti bakal terjadi ini. Anak, tak ente pendam sendiri. Tak usah cerita. Dan tak bisa dijadikan dalil juga mimpinya itu. Ya kan? Al-Imam Abul Hasan Asy-Syadzili, Abul Hasan Asy-Syadzili yang pendiri Thariqah Asy-Syadziliyah, beliau mimpi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau cerita kepada murid-murid khusus. Cuman kadang ulama-ulama ini kan murid-muridnya terlalu fanatik begitu. Oh tak bisa nih dia bilang harus ceritakan ya tersebar. Mereka aja tidak mau cerita. Habib Umar itu anak punya guru. Salah satu muridnya ceramah di Surabaya menceritakan tentang sholawat beliau itu yang dapat dari Rasulullah lewat mimpi, sholawat An-Nur itu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin Nuri Kasari itu. Ketahuan Habib Umar di YouTube, dia ceramah tentang mimpinya Habib Umar ini. Dipanggil di Yaman. Itu diberhentikan dari ngajar di pesantren. Tak boleh ngajar lagi. Siapa nyuruh ceritakan ini kepada umat? Takut jadi fitnah, Pak. Takut jadi fitnah. Untuk apa mimpi-mimpi itu diceritakan? Jadi wali yang betul-betul wali itu takut kalau keistimewaan dia diceritakan. Dia suka disembunyikan. Tidak mau. Kalau diceritakan tentang keistimewaan kewalian dia, seakan-akan orang itu nampar muka dia. Tidak mau. Apalagi zaman sekarang, zaman media sosial. Makanya sekarang orang-orang berani kurang ajar sama wali, sama ulama-ulama ini gara-gara yang tukang nyampaikannya ini, ya kan? Apalagi mohon maaf ya, orang-orang di luar akidah kita kan, dia tidak suka gitu-gitu. Jadi akhirnya jadi bahan apa? Jadi bahan olo-oloan dia, cacian dia. Apa nih? Emang agama kita nih, ajaran kita Ahlus Sunnah wal Jamaah ini hanya bahas mimpi-mimpi saja, ya kan? Tidak begitu. Walaupun mimpi itu benar dan kejadian itu ada, tapi tidak suka diceritakan. Imam Hasan Asy-Syadzili mimpi ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, minta hadis. Ya Rasulullah, kasih aku hadis yang tak pakai perantara siapapun, langsung kau kasih aku hadis gitu di dalam mimpi ini. Kata Rasulullah, kasih 3 hadis itu. Kata Rasulullah bilang, yang pertama, kalau kau megang tasbih subhah ini, ingat tasbih subhah,
megangnya saja kau dianggap sebagai orang yang selalu berzikir kepada Allah. Itu diantaranya. Nah, ini apakah boleh dia pakai? Tidak boleh. Ini bukan hadis beneran yang pakai riwayat di dalam kitab-kitab sahih. Tidak, ini mimpi beliau saja pribadi, ya kan? Yang kedua, selama bau kopi ada di mulut engkau, malaikat akan beristighfar kepada engkau. Nah, ini hadis, jangan ente bawa-bawa kalau lagi nongkrong di warung kopi. Ya, ini bagus beb, ngopi nih beb. Mana dapat hadis nih? Kalau masih ada bau kopi di mulut nih, malaikat istighfar. Akhirnya bilang kopi ini minumannya para apa? Para wali Allah. Kata malaikat tuh kalau mau nengok ada mayit nih meninggal dunia nih, ada jenazah, di perutnya tuh masih ada sisa kopi. Maka dia tidak diazab sama Allah di dalam kubur. Ini minumannya para wali beb, kopi nih. Tapi kalau kita lihat-lihat sekarang, kopi ini bukan hanya wali yang minum, betul. Orang-orang main gaple pun minum kopi juga. Bukan hanya para wali, betul. Sekarang warung-warung kopi, kafe-kafe 24 jam semuanya. Anak-anak muda semua nongkrong-nongkrong tak jelas, minum kopi juga, ya kan? Nah, jangan, ini hadis beliau sendiri, mimpi sendiri, tak bisa dipakai ini. Yang ketiga, kata Nabi bilang dalam hadis itu, kalau kau duduk di hadapan wali Allah, lebih afdol daripada kau beribadah di seluruh tempat yang ada di muka bumi ini sampai terpotong-potong kau punya jasad. Duduk kau di depan wali ini lebih afdol. Ini butuh takwil lagi, ini maksudnya apa, dan ini bukan hadis. Bukan hadis secara zahir. Ini mimpi beliau sendiri dan tidak boleh disebar-sebarkan. Dan beliau tahu itu dan beliau tidak mau menyebarkan itu, ya kan? Dan tidak perlu juga untuk disampaikan. Nah, jadi karena agama kita ini bukan seperti agama laisa dinar rahbana, bukan seperti agama apa? Agama sebelah lah, agama apa namanya itu? Kayak pendeta-pendeta itu kan menyendiri total begitu. Seperti apa tuh yang tak menikah, ya kan? Tidak seperti itu. Kita tetap kerja, kita tetap berkeluarga, kita tetap bermasyarakat, kita tetap berdakwah. Yang penting punya waktu khusus untuk bersama Allah. Nah, itu intinya daripada khalwah. Man la yakunu lahu waqtun lil khalwa ma'a rabbih faqad yaksu qalbuhu wa yamut. Orang-orang yang tak punya waktu menyendiri bersama Allah, maka hatinya akan keras dan lama-kelamaan hatinya akan mati. Kemarin Anda sampaikan, ini masih ada waktu dikit ya. Apa bedanya khalwah sama uzlah? Kalau uzlah, i'tizalu anin nas khaufan min fasadid din, menjauh dari manusia karena takut agamanya rusak. Itu tengok di lingkungan ente nih, akhlaknya sudah tidak betul. Ente menjauh dari mereka supaya ente tidak terpengaruh ini dengan kerusakan mereka. Nah, itu namanya uzlah, menjauh dari manusia takut agama ente rusak. Itu uzlah. Kalau khalwah itu adalah al-insyighalu billah walau liwaqtin yasir, fokus bersama Allah walau hanya waktu sebentar. 5 menit ente ambil sehari dari 24 jam untuk duduk sama Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, curhat walau 5 menit, walau 2 rakaat sebelum adzan subuh, ya kan? Walau hanya seperti merebus telur, kata ulama, 2 menit 3 menit bersama Allah, itu namanya khalwah. Kalau menjauh dari manusia karena keadaan yang tidak benar, nah itu namanya uzlah. Kalau khalwah yang penting ada waktu bersama Allah. Nah, jadi orang berkhalwah itu tanpa harus uzlah total, menjauh dari manusia. Naam. Nah, jadi bukan pelarian dari hidup, laisat haraban minal haya, tapi sekedar julus munfarid, duduk sendirian, tadabbur, tafakkur, memikirkan, muhasabah. Nah, itu adalah mengosongkan hati dari selain Allah dalam waktu tertentu. Nah, kita memenuhi hati itu hanya dengan
dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak manusia dekat sama dengan makhluk, hatinya jauh dari Allah. Ada juga orang yang walaupun jasadnya dengan makhluk tapi hatinya terus nyambung kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita akan lanjutkan lagi di pertemuan yang akan datang, latihan-latihan untuk khalwah. Wallahu a'lam bisawab. Jadi kita sampai di sini saja, karena anda dengar-dengar nih ada sarapan nih. Wallahu a'lam nih apa nih? Ada festival bakar-bakar sate kah? Tak ada. Karena hari ini hari terakhir tasyrik, hari kuliner nih mas, terakhir hari ini. Besok dah daging dah habis-habis semua dah ya. Habis dah daging dah. Masih ada? Nah, wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan barakah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.